Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Seni Mengajar Abad 21. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Di episode kali ini, kita akan membahas film Rise of the Planet of the Apes 2011. Film ini bercerita tentang Caesar, seekor cimpanze yang lahir dari percobaan ilmiah yang dilakukan oleh Will Rodman, seorang ilmuwan yang sedang mencari obat untuk penyakit Alzheimer. Caesar adalah cimpanze yang cerdas dan mampu berbicara. Ia mampu merasakan emosi seperti cinta, kasih sayang, kemarahan, dan kesedihan. Ia juga mampu memahami perasaan orang lain. Caesar dan kawanannya harus berjuang untuk bertahan hidup dari serangan manusia. Mereka harus menggunakan kecerdasan dan kekuatan mereka untuk melawan manusia. Mereka juga harus belajar untuk hidup berdampingan dengan manusia. Film ini memiliki banyak pesan penting yang dapat kita pelajari, terutama dalam konteks pembelajaran. Dalam episode ini, kita akan mencoba menelaah pesan-pesan penting tersebut. Jadi, tolong tonton video ini sampai habis ya, agar kalian bisa menangkap pesan-pesan penting yang ingin kita sampaikan. Film Rise of the Planet of the Apes 2011 adalah film yang memiliki banyak pesan penting. Pesan-pesan tersebut dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu bersiaplah, buka selebar-lebarnya hati dan pikiranmu. Mudah-mudahan kita menemukan kesadaran baru yang bermanfaat pada hari ini. 3, 2, 1, let's go. Oke, film diawali dari seekor simpans bernama Bright Eyes yang telah disuntik ALZ-112, sebuah obat yang diformulasikan untuk penderita Alzheimer. Obat ini terbukti mampu meningkatkan kecerdasan pada saat uji coba kepada simpanse. Bright Eyes bahkan mampu mendapat skor luar biasa pada uji inteligensi. Ia mendapat skor 5 poin lebih tinggi dari skor maksimal pada tes itu. Will Rodman, sang peneliti, melaporkan temuan ini kepada bosnya. Setelah berhasil diyakinkan, maka sang bos setuju untuk mengajukan produksi massal ALZ-112 kepada Dewan, yang nantinya ALZ-112 ini akan dijual ke dunia medis untuk pengobatan Alzheimer. Awalnya presentasi Bang Rodman ini berjalan lancar dan tampak berhasil meyakinkan para dewan untuk menyetujui produksi ALZ-112 ini. Namun sayang harus ada insiden di mana Bright Eyes tiba-tiba mengamuk dan mencari Bang Rodman hingga menerobos masuk ke ruang presentasi. Pihak keamanan tidak memiliki pilihan lain selain menembak mati Bright Eyes demi keselamatan para dewan yang merupakan orang-orang yang sangat penting. Dengan kejadian ini tentu bisa dipastikan para dewan menolak ALZ-112 untuk diproduksi massal. Para dewan menganggap ALZ-112 memiliki efek samping berbahaya. Bang Rodman tampak sangat kebingungan karena seharusnya tidak terjadi hal seperti ini. Pada saat Bang Rodman kembali ke lab, barulah diketahui penyebab sebenarnya perilaku agresif Bright Eyes disebabkan karena simpanse betina itu baru saja melahirkan dan perilaku agresifnya adalah perilaku protektif alamiah sang induk untuk menjaga bayinya. Mengetahui hal tersebut, Bang Rodman tampak merasa tidak karuan. Namun kenyataan ini menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada masalah pada ALZ ke-112. Karena merasa bersalah dan didorong fakta bahwa bayi dari Bright Eyes yang diberi nama Caesar itu mewarisi kecerdasan induknya, maka kini Bang Rodman memutuskan untuk merawat Caesar dan melanjutkan penelitian ALZ-112 secara diam-diam. Caesar bahkan menunjukkan peningkatan kecerdasan yang signifikan, yaitu meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada suatu hari kondisi ayah Bang Rodman yang menderita penyakit Alzheimer semakin memburuk, bahkan dokter pribadinya sudah menyerah karena kondisinya sudah sedemikian parah. Melihat hal itu, Bang Rodman sebagai anak sangat merasa sedih. Bang Rodman langsung terpikir untuk menggunakan ALZ-112 secara sembunyi-sembunyi mengingat obat tersebut belum memiliki izin dari Dewan untuk digunakan kepada manusia. Walaupun begitu, ternyata ALZ-112 menunjukkan hasil yang baik. Ayah Bang Rodman bahkan lebih fit dan cerdas dari kondisi normalnya. Hari berganti bulan berlalu dan usia Caesar sudah bertambah beberapa tahun. Hari
Kecerdasan Kaisar semakin meningkat sementara kondisi ayahnya Bang Ratman mulai menampakkan dampak buruk dari ALZ ke-112. Sistem tubuh ayah Bang Ratman menganggap ALZ-112 sebagai virus dan menjadikan obat ini tidak berjalan, bahkan malah memperburuk Alzheimer yang diderita ayahnya. Melihat ayah Bang Ratman dibentak-bentak oleh pemilik mobil, Kaisar secara alami menganggapnya sebagai ancaman dan langsung saja menyerang pemilik mobil tersebut. Kejadian ini mengakibatkan Kaisar harus ditempatkan di penangkaran hewan liar khusus kera. Sebagai info tambahan agar tidak bingung, simpans adalah spesies kera besar yang berasal dari Afrika, sedangkan kera adalah istilah yang luas yang mencakup berbagai jenis primata, termasuk simpanse, gorila, orangutan, dan monyet. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Bang Ratman tampak terpukul atas kejadian tersebut. Ia memikirkan nasib ayahnya sekaligus memikirkan Kaisar yang kini harus ditahan di penampungan hewan liar. Kini Bang Ratman tidak punya pilihan lain selain membujuk bosnya untuk kembali percaya padanya dan memberi Bang Ratman akses untuk melanjutkan penelitian ALZ ke-112. Singkat cerita, sang bos kembali percaya pada Bang Ratman dan penelitiannya, dan kini ALZ-112 telah berhasil disempurnakan menjadi ALZ-113 dan diinjeksikan melalui jalur nafas kepada simpanse yang bernama Koba. Saat proses injeksi tersebut, Koba secara tidak sengaja membuat gas ALZ-113 berhamburan sekaligus melepaskan juga masker pelindung teman peneliti Bang Ratman, sehingga secara tidak sengaja menghirup gas ALZ-113 yang berhamburan tadi. Hasilnya ALZ-113 pada simpans bernama Koba tersebut berhasil sesuai harapan. Sementara ALZ-113 yang tidak sengaja terhirup oleh teman Bang Ratman menjadikannya terserang virus mematikan. Di tempat lain, Kaisar dengan kecerdasannya berhasil merebut kepemimpinan kera di tempat penangkaran. Kini ia adalah pemimpin para kera di sana dan merencanakan pelarian diri dari penangkaran dengan membawa serta semua kera di sana. Namun masalahnya adalah kera lain di penangkaran tersebut adalah kera biasa yang tidak secerdas Kaisar. Maka dari itu, Kaisar berencana untuk menyusup ke rumah Bang Ratman dan mengambil obat Alzheimer yang biasa dipakai untuk ayah Bang Ratman. Obat itu kemudian diberikan kepada seluruh kera di penangkaran dengan harapan semua kera di sana dapat memiliki kecerdasan seperti Kaisar agar dapat diajak untuk kabur bersama ke alam liar. Dan benar saja, keesokan harinya setelah para kera bangun, mereka langsung terlihat berbeda dari biasanya karena kini kecerdasan mereka telah meningkat secara signifikan. Setelah Kaisar memastikan bahwa kecerdasan para kera lain telah meningkat, maka selanjutnya Kaisar bisa menjelaskan rencana pelarian ke alam liar kepada para kera di sana. Kaisar tampak menjelaskan cara pelarian, tujuan pelarian, dan bahkan terlihat juga menyemangati mereka. Para kera tampak sangat berbeda. Mereka tampak memiliki kemampuan menyimak yang tinggi dan menunjukkan antusiasme kepada penjelasan Kaisar. Rencana pelarian pun dimulai. Penjaga tampak heran mengapa Kaisar bisa berada di luar kandang besi di jam itu. Padahal ini merupakan bayan dari rencana Kaisar untuk memancing si penjaga mendekati Kaisar untuk kemudian dilumpuhkan di saat yang tepat. Singkat cerita, para kera berhasil melarikan diri dari penangkaran melalui rute yang telah ditentukan. Bahkan ternyata Kaisar pun berencana membebaskan seluruh kera cerdas yang ada di lab tempat Bang Ratman bekerja. Kini Kaisar memiliki lebih banyak pengikut dan selanjutnya Kaisar berencana membawa para kera keluar dari kota untuk menuju ke hutan. Di sini ada adegan seru di mana para kera yang dipimpin Kaisar harus berhadapan dengan polisi yang menghadang mereka di jembatan. Kaisar tampak membuat sebuah strategi untuk menghadapi situasi ini. Strategi Kaisar tampak berhasil membuat para kera mampu memenangkan situasi sulit ini. Para polisi tampak sangat kewalahan hingga banyak yang lari meninggalkan tugasnya. Bahkan polisi yang naik helikopter pun ditaklukkan oleh Kaisar dan kawan-kawan. Setelah berhasil melewati situasi sulit itu, kini Kaisar dan para kera langsung menuju hutan untuk membangun kerajaan kera dan hidup damai di sana. Dan film pun berakhir.
Hikmah pembelajaran dari film Rise of the Apes. Film Rise of the Apes tahun 2011 menggambarkan bagaimana kera-kera yang diberi kecerdasan dapat berkembang pesat dan menjadi ancaman bagi manusia. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk tidak kalah dengan kera dalam hal kecerdasan dan kebersamaan. Berikut ini adalah beberapa hikmah pembelajaran yang dapat dipetik dari film tersebut. Kecerdasan tidak menjamin kemuliaan. Manusia yang jahat Yang diberi kecerdasan dapat berkembang pesat, tetapi mereka juga menjadi lebih ambisius dan kejam. Mereka bahkan rela merusak kehidupan di bumi demi untuk keinginan dan tujuannya yang tidak sesuai ajaran agama dan negara. Hierarki dan tujuan hidup yang sederhana penting untuk menjaga kebersamaan. Kera-kera memiliki hierarki yang sederhana dan tujuan hidup yang sederhana, yaitu untuk bertahan hidup dan melindungi keluarga. Hal ini membuat mereka lebih kompak dan bersatu. Manusia harus belajar untuk tunduk pada aturan dan memiliki tujuan hidup yang mulia. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan bernalar, tetapi hal ini seringkali digunakan untuk memenuhi hawa nafsunya. Manusia harus belajar untuk tunduk pada aturan dan memiliki tujuan hidup yang mulia, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi semua makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan manusia untuk belajar dari film Rise of the Apes, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu manusia untuk mengembangkan kecerdasan dan moralnya. Menegakkan hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Meningkatkan kesadaran moral. Manusia harus belajar untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta untuk berbuat baik kepada sesama dan lingkungan. Dengan belajar dari film Rise of the Apes, manusia dapat menjadi lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan kecerdasannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan bila ada yang mau request film untuk di-review bisa komentar ya.